Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam khutbah Minggu tanggal 19 Juli 2020 atau Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi damai sejahtera dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Khutbah Minggu pada Minggu 19 Juli 2020 diambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, tema minggu kita atau tema khotbah kita yaitu penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Totalitas hidup orang Kristen adalah ibadah. Apapun yang kita perbuat dan kita pikirkan itu adalah ibadah kepada Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan, kita seringkali mengabaikan hal-hal yang paling esensi dari ibadah yang sebenarnya. Terkadang banyak orang percaya yang memahami ibadah di gereja hanya sebatas rutinitas tanpa menemukan makna yang paling hakiki dari ibadah itu sendiri. Saudara-saudara, bahwa ketika kita memahami hal demikian, bahwa peribadahan adalah hal yang rutinitas, maka ibadah itu adalah menjadi pemahaman yang dangkal, sehingga akan menimbulkan rasa bosan, jenuh terhadap ibadah di gereja. Bahkan ada jemaat yang merasa bahwa ibadah itu adalah beban. Ibadah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka dengan demikian, maka segenap hidup, seluruh kehidupan kita adalah merupakan penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa gereja yang berarti persekutuan orang yang percaya atau persekutuan orang yang percaya untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalamnya ada 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu adalah penyembahan dan persembahan.
Penyembahan disertai dengan wujud dari ungkapan syukur tersebut dengan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dalam ketulusan. Seseorang yang memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukurnya tentunya harus disertai dengan penyembahan yang tulus kepada Tuhan di tengah-tengah peribadahannya. Penyembahan kepada Tuhan tentu juga dibarengi dengan ungkapan syukur melalui persembahan yang tulus, sehingga persembahan dan penyembahan merupakan dua hal yang sejajar, yang saling berkaitan dalam ibadah Kristen. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema kita seperti yang kami sampaikan tadi adalah penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Mari kita melihat apa itu penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Penyembahan adalah tindakan yang dipenuhi pemujaan, rasa tunduk, dan hormat kepada Tuhan. Dalam hal ini juga penyembahan merupakan tindakan roh manusia saat berkomunikasi dengan Allah yang terwujud dalam ekspresi lahiriah. Artinya ketika roh manusia menyembah Allah, ungkapan hati mereka diwujudkan dalam ekspresi fisik yang bervariatif. Dan dapat juga dikatakan bahwa penyembahan adalah bertemu dengan Allah, mengenal serta mengalami kehadirannya. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, tetapi kita melihat dengan iman. Maka penyembahan itu adalah ada pertemuan kepada Allah. Walaupun kita bertemu dengan iman kepada Allah dalam kehidupan kita, itu adalah penyembahan. Dan persembahan menurut Kamus Bahasa Indonesia, persembahan dapat diartikan sebagai hadiah, pemberian kepada orang yang terhormat, pemberitahuan atau dengan hormat. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari persembahan adalah suatu pemberian kepada orang yang terhormat. Kata persembahan juga dapat diartikan dengan pembaktian diri, penyerahan diri, penghormatan, pengabdian, atau minta perlindungan dari seseorang yang dianggap lebih kuat dari dirinya sendiri. Dalam hal persembahan, dalam pemaknaan Kristen merupakan pemberian kepada Allah sebagai respon atau jawaban atas perbuatan dan kasih setia Tuhan bagi kita. Di dalam persembahan juga terkandung juga pengertian ucapan syukur atau pujian kepada Allah atas pelayanan Kristus. Dalam persembahan kita turut ambil bagian dalam pengembangan kerajaan Allah, mengembangkan atau memakai talenta yang kita terima dari Allah. Pemazmur juga mengajak umat yang menerima berkat Allah benar-benar melaksanakan hal ini. Dalam Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa ibadah itu tadi merupakan suatu tradisi yang sangat kuat dalam kehidupan umat Tuhan. Ibadah juga dapat menjadi suatu cara untuk menyampaikan pujian bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam kehidupan kita orang Kristen, banyak jenis-jenis ibadah yang dapat dilakukan kepada Tuhan. Dalam hal ini adalah Hari Raya Roti Tak Beragi, Hari Raya 7 Minggu, Hari Raya Pondok Daun. Semua ibadah memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi secara umum bahwa ibadah itu adalah mau menyatakan atau yang melatar belakangi adalah perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa kepada umat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman ini kita diingatkan kembali akan perayaan Pondok Daun. Perayaan Pondok Daun adalah ibadah yang mengingatkan mereka akan perjanjian umat Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang menetap, tetapi mereka memiliki tempat yang berpindah-pindah karena mereka sedang di perjalanan menuju tanah Kanaan. Oleh karena itu, bahwa masing-masing keluarga, semua umat Tuhan mendirikan pondok, dan seluruh keluarga, termasuk para imam, termasuk para pelayan, semuanya adalah bersama-sama
tinggal di dalam pondok itu. Semua yang dibawa, semua yang ada di tempat itu, para imam, keluarga, dan yatim piatu, semuanya adalah bersama-sama tinggal di dalam pondok itu dan berlangsung selama 7 hari lamanya. Inilah yang dirayakan karena perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa ketika mereka sedang di dalam perjalanan. Dan selama 7 hari itu, bahwa mereka terus melakukan penyembahan, membawa persembahan, memuji dan memuliakan Allah, beribadah kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa syukur, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan. Bahwa perayaan Pondok Daun itu adalah dilakukan dengan bersukaria, dengan bersukacita. Perayaan ini memang harus dilakukan dengan bersukacita dan berbahagia. Karena mereka baru saja menyelesaikan pekerjaan yang berat sebagai petani hingga memperoleh hasil panen. Inilah yang membuat mereka bersukacita karena Tuhan memberkati hasil panen atau memberkati hasil yang Tuhan berkati di tengah-tengah kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam bertumbuh dan berbuah sehingga mereka dapat memetik hasil panen yang dapat membuat mereka bersukacita karena berkat-berkat Allah di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan memberkati hasil panen mereka yang mereka peroleh dari usaha dan kerja keras mereka. Namun hasil itu perlu diberkati Tuhan sehingga hasil kerja dapat digunakan dengan baik pula. Apa yang mereka peroleh dari hasil panen itu harus digunakan dengan baik. Itu harus diperuntukkan untuk pekerjaan baik, diperuntukkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang mereka peroleh sebagai berkat Tuhan, sebagai hasil panen yang mereka kumpulkan, mereka juga harus membawa persembahan kepada Tuhan. Ketika mereka menyembah Tuhan, ketika mereka membawa diri mereka untuk menyembah Tuhan, maka mereka juga harus membawa persembahan kepada Tuhan pada hari raya perayaan Pondok Daun itu. Mereka perlu memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, sebagai rasa syukur dan respon atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan menetapkan jumlah persembahan yang mereka berikan, tetapi tentunya dengan mengacu kepada hasil yang mereka peroleh. Yang memperoleh banyak akan memberikan banyak. Yang jelas bahwa perayaan itu tidak boleh dengan tangan kosong. Setiap orang yang ikut merayakan perayaan Pondok Daun dan menyembah Tuhan dalam pesta perayaan Pondok Daun itu tidak boleh datang dengan tangan hampa. Tidak boleh datang dengan tangan kosong, tetapi semuanya adalah harus membawa persembahan, menyembah Tuhan dan membawa persembahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa hidup kita, hidup orang percaya, persekutuan kita, kehidupan kita adalah ibadah. Sebab ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Artinya seluruh kehidupan umat harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu juga kehidupan orang percaya harus selalu merasakan makilalahon penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Hidup kita sebagai orang percaya perlu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena pertemuan kita dengan Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Saat kita menyembah dan memuliakan namanya,
Dari hati yang paling dalam kita harus membawa persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan, baik yang kita langsungkan bersama-sama maupun yang kita lakukan ibadah kita di tempat kita masing-masing atau di rumah kita masing-masing, kita harus tetap merasakan berkat pengasihan Tuhan. Kita harus merasakan kasih setia Tuhan dan kita harus memuji dan menyembahnya dalam kehidupan kita. Penyembahan kepada Tuhan tentunya disertai dengan rasa sukacita, dengan rasa bahagia. Dan dalam sukacita itu kita juga dapat memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, paling tidak di dalam penyembahan kepada Tuhan, kita membawa hati kita yang tulus. Kita membawa tubuh kita dengan hati kita yang tulus kepada Tuhan, dengan menyembah Tuhan. Sehingga dengan penyembahan yang tulus kepada Tuhan itu, maka kita akan bersyukur karena kita merasakan anugerah dan berkat-berkat Allah. Penyembahan yang tulus akan mendatangkan sukacita. Di dalam sukacita kita dalam memuliakan Tuhan, maka kita akan merespon Tuhan dengan memberikan persembahan, memberikan pengucapan syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Keberhasilan dan kegagalan dalam hidup hanyalah ukuran manusia. Seluruh hidup kita karena kuasa Tuhan. Janganlah karena keberhasilan kita menjadi sombong dan kecewa. Atau karena kegagalan kita menjadi kecewa. Tetapi yang perlu dalam kehidupan ini, ketika kita memperoleh keberhasilan atau kegagalan, kita harus tetap menyembah Tuhan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan dan percaya akan melihat bahwa segala hidup ini berada dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa penyembahan dan persembahan kepada Tuhan harus berlangsung di dalam ibadah. Ibadah itu adalah melingkupi penyembahan dan persembahan. Setiap orang yang datang beribadah kepada Tuhan, dia harus membawa persembahan. Setiap orang yang menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka dia harus bersyukur, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Apa yang kita peroleh pada saat ini, apakah itu keberhasilan atau kegagalan, mari kita tetap menyembah Allah dan mari kita tetap mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan apa yang ada pada kita yang merupakan sebagai respon dan jawaban kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita terus datang menyembah Allah melalui persekutuan kita secara bersama kepada Tuhan, dan melalui persekutuan kita di tengah-tengah keluarga, dan melalui persekutuan kita secara pribadi menyembah Allah, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita semuanya terus menyembah Tuhan, karena penyembahan itu kita akan memperoleh anugerah daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semoga kita semuanya dapat menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, dapat mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat menyembah dan membawa persembahan kepada Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menyembah Tuhan dan membawa persembahan. Jadikanlah hidup kami menjadi hidup yang terus menyembah Tuhan, membawa diri kami, membawa hati kami dengan tulus kepada Tuhan, dan mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. Dan jadikanlah kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.